NPM 23 20 30 30 96. Saya Risma Luna dengan NPM 23 20 30 30. Saya Ingrid Setiabama dengan NPM 23 10 30 30 12. Saya Siti Ayatudin dengan NPM 23 40 di sertifikat 107. Baik, berikut adalah video praktikumnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama kalian siapkan adalah buret. Lalu pasangkan buret tersebut ke klem yang sudah ada di statif. Pastikan buret itu lurus dan kencang menempel ke klem yang ada di statifnya. Untuk pemasangan pipet gondok, yang pertama kalian lakukan adalah siapkan pipet ukur dan bulb. Selanjutnya pasangkan bulb ke pipet ukur sampai menutupi batas pemasangan. Untuk pengambilan larutan, yang pertama kalian lakukan adalah mengempeskan bulb tersebut dengan menekan es dan menekan bulb sampai kempes.
Prosedur titrasi, asidimetri, dan alkalimetri dilakukan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam suatu larutan. Dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam titrasi seperti buret, statis klim, pipet volume, pipet tetes, Erlenmeyer, larutan standar, yakini asam atau basa, dan konsentrasi yang sudah diketahui, larutan sampel, dan indikator. Pada titrasi asidimetri, larutan basa yang akan diuji dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, sedangkan larutan asam standar dimasukkan ke dalam buret. Sebaliknya, untuk titrasi alkalimetri, larutan asam berada di Erlenmeyer dan larutan basa standar di buret. Selama proses titrasi, larutan standar dari buret diteteskan perlahan ke dalam larutan sampel menggocokkan Erlenmeyer, hingga indikator menunjukkan perubahan warna yang menandakan titik akhir titrasi tercapai. Volume larutan standar yang digunakan dicatat untuk menghitung konsentrasi larutan sampel berdasarkan reaksi kimia yang terjadi. Merupakan metode kuantitatif untuk menentukan konsentrasi basa menggunakan larutan asam standar. Dalam percobaan ini, larutan NaOH 0,1N dibuat dengan melarutkan NaOH sebanyak 4 gram dalam aqueous hingga volume 1000 ml. Untuk memastikan konsentrasi larutan NaOH yang tepat, dilakukan standarisasi menggunakan larutan asam oksalat 0,1N yang telah dibuat sebelumnya. Proses titrasi melibatkan penambahan larutan NaOH ke dalam larutan asam oksalat dengan indikator phenolphthalein hingga terjadi perubahan warna. Dari proses titrasi yang dilakukan, perubahan warna yang terjadi ketika mencapai titik akhir titrasi adalah merah muda keunguan. Persamaan reaksi yang terjadi yakni 2 NaOH plus H2C2O4 direaksikan menjadi Na2C2O4 plus 2H2O. Volume larutan NaOH yang diperlukan selama titrasi adalah 10,5 ml dan 12,5 ml dengan rata-rata volume larutan NaOH adalah 11,5 ml untuk menetralkan 10 ml asam oksalat. Untuk menghitung konsentrasi NaOH dalam bentuk molaritas menggunakan rumus mol NaOH sama dengan Gr NaOH per Mr NaOH. Dari perhitungan diketahui bahwa konsentrasi NaOH dalam molaritas adalah sebesar 0,1 m. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi NaOH dalam normalitas menggunakan rumus NH2C2O4 kali VH2C2O4 sama dengan NaOH kali VNaOH. Dari perhitungan diketahui bahwa konsentrasi NaOH dalam molaritas adalah sebesar 0,0869 N. Selanjutnya, titrasi alkalimetri adalah metode kuantitatif untuk menentukan kadar asam asetat dalam sampel cuka menggunakan larutan standar basa, seperti NaOH. Dalam percobaan ini, sampel cuka komersial diencerkan hingga volumenya 100 ml. Sampel yang telah diencerkan diambil sebanyak 10 ml, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, dan ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Larutan NaOH standar 0,1 m dititrasi ke dalam larutan sampel hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi merah muda yang sedikit keunguan. Persamaan reaksi yang terjadi yakni CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Volume larutan NaOH yang diperlukan selama titrasi adalah 16,5 mol dan 16,7 mol dengan rata-rata volume larutan NaOH adalah 16,6 mol. Untuk menghitung kadar asam cuka maka digunakan rumus berikut. Mol asam cuka dikali volume asam cuka sama dengan mol NaOH dikali volume NaOH. Fp sama dengan volume encer dibagi volume sampel sama dengan 100 ml dibagi 10 sama dengan 10 ml. Persen kadar asam cuka sama dengan mol NaOH dikali volume NaOH dikali Mr sampel dibagi volume sampel dikali 1000 dikali 1000% dikali Fp. Dari perhitungan maka diketahui bahwa kadar asam cuka dalam sampel adalah 5,976%.
Pada lembar pengamatan didapatkan dari hasil titrasi yang sudah dilakukan. Yang pertama yakni terkait dengan pembuatan larutan NaOH 0,1N dan standarisasinya. Pada percobaan titrasi ini dilakukan sebanyak 2 kali atau duplo untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat. Pada percobaan pertama, volume H2C2O4 yang digunakan adalah 10 ml dan volume NaOH yang dibutuhkan selama proses titrasi adalah 10,5 ml. Pada percobaan kedua, volume H2C2O4 yang digunakan juga sama yakni sebesar 10 ml dengan volume NaOH yang digunakan selama proses titrasi adalah 12,5 ml. Maka didapatkan rata-rata yakni volume H2C2O4 10 ml ditambah dengan 10 ml dibagi 2 adalah 10 ml. Lalu volume rata-rata dari volume NaOH yang digunakan selama proses titrasi adalah 10,5 ml ditambah dengan 12,5 ml dibagi 2 adalah 11,5 ml. Kemudian untuk perhitungannya diketahui berdasarkan dengan data-data tersebut, yakni volume H2C2O4 adalah 10 ml, volume NaOH adalah 11,5 ml, dan normalisasi H2C2O4 adalah 0,1 N, MR dari NaOH adalah 40, dan gram atau massa NaOH yang digunakan sebelumnya adalah 4 gram. Yang ditanya adalah konsentrasi NaOH dalam molaritas dan normalitas. Dijawab yang pertama dalam bentuk molaritas, di mana rumusnya adalah mol sama dengan gram per mr. Maka gram dan mr yang digunakan adalah dari NaOH. Maka mol NaOH sama dengan gram NaOH per mr NaOH. Gram NaOH ini adalah diketahui di awal itu adalah 4 gram. 4 gram, lalu mRNaOH ini adalah tadi 40. Maka 4 dibagi 40 adalah 0,1 M. Maka konsentrasi NaOH dalam molaritas adalah 0,1 M. Lalu selanjutnya konsentrasi NaOH dalam bentuk normalitas, yakni menggunakan rumus normalitas H2C2O4 dikali volume H2C2O4 sama dengan normalitas NaOH dikali volume NaOH. Dari data diketahui bahwa normalitas H2C2O4 itu adalah 0,1 N dikali dengan volume H2C2O4 tadi adalah 10 ml sama dengan yang kita cari adalah NaOH dikali dengan volume NaOH, yakni yang dibutuhkan selama titrasi tadi adalah 11,5 ml. Maka NaOH sama dengan N dikali 10 ml dibagi dengan 11,5 ml. Sehingga NaOH sama dengan 0,086 N, sehingga konsentrasi NaOH dalam normalitas adalah 0,0869 N. Sehingga dapat diketahui bahwa konsentrasi NaOH dalam molaritas yakni 0,1 M, sedangkan konsentrasi NaOH dalam bentuk normalitas adalah 0,0869 N. Selanjutnya yakni perhitungan penetapan kadar asam cuka pada sampel. Pada titrasi yang dilakukan sebanyak 2 kali atau duplo agar menghasilkan hasil yang lebih akurat. Pada percobaan pertama, volume asam asetat yang dibutuhkan adalah 10 ml dengan volume NaOH yang dibutuhkan selama titrasi adalah 16,5 ml. Lalu pada percobaan kedua, yakni membutuhkan volume asam asetat
sama, yakni adalah 10 ml dengan volume NaOH yang dibutuhkan selama proses titrasi adalah 16,7 ml. Lalu rata-rata dari volume asam asetat tersebut adalah 10 ml ditambah dengan 10 ml dibagi 2 adalah 10 ml dengan volume NaOH rata-rata yang digunakan adalah 16,5 ml ditambah dengan 16,7 ml dibagi 2 adalah 16,6 ml. Lalu untuk perhitungannya diketahui dari data-data tersebut bahwa yang pertama ada normalitas dari asam asetat adalah 0,1 N, volume NaOH yang dibutuhkan selama titrasi adalah 16,6 ml, MR sampel yakni MR dari asam cuka tersebut adalah 60, volume sampel yang dibutuhkan atau yang digunakan yakni adalah 10 ml, dan volume encernya adalah 100 ml. Volume encer tersebut dimaksud bahwa pada sebelum proses titrasi ini, cuka yang diambil dari sampel itu perlu untuk diencerkan di dalam labu ukur yang berukuran 100 ml sehingga volume encernya adalah 100 ml. Yang ditanya adalah persentase dari kadar asam cuka pada sampel. Dijawab, pertama kita harus menentukan normalitas dari NaOH, di mana rumusnya adalah normalitas asam cuka dikali volume asam cuka sama dengan normalitas NaOH dikali volume NaOH. Normalitas asam cuka yang diketahui adalah 0,1 N dikali dengan volume asam cuka adalah 10 ml sama dengan yang kita cari adalah NaOH. Normalitas NaOH dikali dengan volume NaOH selama proses titrasi adalah 16,6 ml. Maka normalitas NaOH sama dengan 0,1 N dikali 10 ml dibagi 16,6 ml. Maka normalitas NaOH adalah 0,060 N. Setelah mendapatkan normalitas dari NaOH, maka kita perlu untuk menghitung faktor pengencer dengan rumus Fp sama dengan volume encer dibagi dengan volume sampel. Sesuai dengan data yang sudah diketahui bahwa volume encernya adalah 100 dengan volume sampel yang digunakan adalah 10 ml. Jadi 100 ml dibagi dengan 10 ml sama dengan 10 ml, sehingga faktor pengencernya adalah 10 ml. Nah, selanjutnya adalah menghitung persentase kadar asam cuka pada sampel, di mana rumusnya adalah NaOH dikali volume NaOH dikali MR sampel dibagi dengan volume sampel dikali 1000 dikali dengan 100% dikali dengan faktor pengencer, sehingga persentase dari kadar asam cuka, yakni persentase sama dengan NaOH yang sudah kita ketahui dari perhitungan sebelumnya, yakni sebesar 0,060 N dikali dengan volume NaOH-nya adalah 16,6 ml, lalu dikali dengan MR sampel, yakni MR dari asam cuka itu adalah 60, terus dibagi dengan volume sampel tadi yang digunakan adalah 10 ml dikali dengan 1000, lalu dikali dengan 100% dikali dengan faktor pengencernya tadi adalah 10. Maka
maka persentase sama dengan 0,060 dikali 16,6 dikali 60, yakni mendapatkan hasil 59,76. 10 dikali 1000 yakni 10.000, lalu dikali dengan 100% dikali dengan 10, maka persentase dari kadar asam cuka yakni sebesar 5,976%. Sehingga diketahui bahwa persentase kadar asam cuka pada sampel yang dicari yakni sebesar 5,976%. Kami mendapatkan kesimpulan yaitu kadar normalitas NaOH itu sebesar 0,0869 N, dan selanjutnya kadar asam cuka yang terdapat pada larutan yaitu sekitar 5,976%. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum.